Jemaat diundang berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Mari Sembah. Kebaktian kita pagi ini berlangsung karena pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara, bagaimana kabar pagi ini? Baik. Itu jawaban yang selalu saya temui, apapun keadaan kita selalu mengatakan baik. Karena memang kebaikan Tuhan itulah yang membuat kita hidup baik sampai dengan hari ini. Tema hari ini adalah menghadap Allah dengan hati yang tulus. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita sambut dengan pujian, mari kita puji. Kuasa-Nya besar dan namanya.
kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami yang hidup, yang bukan saja mampu menciptakan dunia ini, tetapi yang kasih dan setiamu telah teruji dan ada dalam sepanjang pengalaman kehidupan kami. Kasih dan setiamu yang tiada bertara, yang tidak pernah bergantung dan tergantung dari berapapun besar kasih dan setia kami. Bahkan kasih dan setiamu itu adalah kasih dan setia abadi, yang tetap mengasihi dan tetap setia. Sekalipun kami sebagai umat Tuhan seringkali tidak menunjukkan hidup yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Pagi ini kami membawa segenap hidup kami, karena kami menyadari bahwa hidup kami dilimpahi oleh cinta Tuhan. Dan hidup yang dilimpahi oleh cinta Tuhan itu seringkali tidak kami jalani dengan mencintai Tuhan dan mengasihi sesama kami. Karena itu ampuni kami ya Bapa, bahwa dalam segala pikiran, perbuatan, perkataan, bahkan sesuatu yang tersembunyi di hati kami sering menyimpan dendam, iri hati, bahkan kemarahan. Sehingga hidup yang dilimpahi oleh cinta Tuhan itu tidak mengalirkan dan tidak menampakkan cinta kepada Tuhan dan sesama kami. Terlalu banyak dosa yang harus kami sebutkan dan katakan Tuhan. Tapi ketika kami berhadapan dengan Engkau, terlalu besar kasih dan cinta-Mu kepada kami. Karena itu kami percaya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Seraya dengan itu kami mohon ya Roh Kudus, bantulah kami supaya kami dimampukan untuk menanggalkan manusia lama kami, dan kami diberi kekuatan untuk mengenakan manusia baru kami. Sehingga di hidup yang masih Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kami ini, kami boleh mengisi hari-hari kami dengan tindakan-tindakan yang memuliakan Allah. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Padamu Tuhanku kubawa dosaku. Firman
menerima anugerah dari Tuhan yang saya ambilkan dari surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab pengajaran-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Kami menyadari firman-Mu sungguh kami perlukan. Sebab itu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebentar kami akan membaca, kami juga akan menyanyikan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membantu kami, supaya dalam kelemahan kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab 1 Samuel pasal 1 ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar. Katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum. Melain aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Hatiku bersuka karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhmu, sebab aku bersyukur karena pertolonganmu. Jangan kamu selalu berkata sombong, jangan caci maki di ucapan mulutmu, karena Tuhan itu Allah Maha Tahu, oleh Dia semua perbuatannya diuji. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi yang terhuyung dapat kekuatan. Yang kenyang dahulu menyewakan dirinya, tapi yang lapar dahulu boleh beristirahat. Bahkan orang mandul lahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya jadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, turunkan dan angkat dari dunia orang mati. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Dia membuat miskin dan membuat kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Dia tegakkan yang hina dari debu, Dia mengangkat orang miskin dari dalam lumpur. Untuk mendudukan Dia dengan bangsawan, membuat Dia dapat kursi kehormatan. Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Dia menaruh daratan. Tidak ada yang kudus
yang berbantah dengan Tuhan kan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan adili bumi sampai ujungnya. Kuatkan raja yang diangkat dan diurapinya. Tidak ada yang kudus bagaikan Tuhan, karena tak ada yang lain selain Engkau, dan tak ada gunung batu seperti Allah kita. Pembacaan kitab Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan imam yang teguh. Oleh hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan terhadap pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pagi ini diambil dari Injil Markus pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya bergantian, setiap ayat genap umat yang membacanya, dan saya membaca setiap ayat-ayat ganjil. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi ini belum kesudahannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Menghadap Allah dengan hati yang tulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin setiap kita pernah berdoa. Boleh dikatakan bahwa ini 100% benar perkataan saya? Ya, oke. Walaupun keyakinan saya setiap orang pernah berdoa, tapi tidak semua orang selalu berdoa. 100% lagi keyakinan saya. Wah, terima kasih. Saya dijawab gitu. Sebab kalau khotbah di GKI seringkali pendeta tanya sendiri, jawab sendiri, ngomong sendiri, senyum-senyum sendiri. Akhirnya dia pulang sendiri. Saudara-saudara, kata doa. Doa kita memberi arti banyak hal untuk memahami doa. Ada yang mengatakan doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Kalau kita kaitkan dengan pernyataan saya yang kedua tadi, tidak selalu kita berdoa berarti tidak selalu kita bernafas. Padahal kita tahu bahwa ketika kita bernafas maka sebetulnya itu menunjukkan kita hidup. Tapi ketika nafas kita berhenti, itu tandanya kita koma atau kita titik menjelang Tuhan memanggil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga menyadari begitu pentingnya doa. Tapi sekali lagi kita sepakat tadi mengatakan, tidak selalu kita berdoa. Pada umumnya doa adalah kata yang sering kali kita ucapkan ketika kita ada masalah. Dan doa juga adalah kata yang sering kita pakai ketika semua jalan yang kita tempuh tidak lagi memadai dapat menyelesaikan masalah kita. Sudah bertanya ke sana ke sini, sudah mencoba ke sana ke sini, sudah mencari jalan keluar ke sini dan ke sana. Barangkali ketika begitu banyak hal sudah kita kerjakan dan kita mengatakan sudah mentok, maka satu-satunya jalan yang akan kita katakan, mari kita berdoa, bukan? Saudara-saudaraku, kita semua setuju betapa pentingnya doa. Namun tahukah kita dan sadarkah kita bahwa ternyata doa itu yang kita anggap penting tidak mudah untuk kita lakukan. Doa juga bukan perkara yang mudah, bukan? Nah, mengapa saudara-saudara kita boleh mengatakan doa bukan perkara yang mudah? Contoh sederhana saja. Di GKI Kafling Polri belum ada liturgos. Tapi saya berdoa 2016 saya khotbah lagi di sini sudah ada liturgos. Sebab hampir kebanyakan di semua GKI ada liturgos. Liturgos itu adalah yang memimpin liturgi. Di tempat kami sudah lebih hampir 10 tahun barangkali ada liturgos. Liturgos boleh dilakukan oleh penatua, penatua juga pena muda begitu ya. Boleh penatua, boleh aktivis. Sehingga ibadah ini menjadi satu ibadah keluarga
yang dimana semua orang terlibat di dalamnya. Siapapun mereka, berjabatan gerejawi ataupun tidak. Usia tua, setengah tua, muda, setengah muda, silakan. Nampak tadi pada setiap bacaan dan nyanyian yang kita sampaikan. Nah, saudara-saudara, dalam pengalaman saya di jemaat di mana saya melayani, doa syafaat disampaikan oleh penatua. Nah, pada umumnya saudara-saudara, waktu awal-awalnya mereka katakan pendeta saja yang berdoa. Lalu saya yang dengan tegas mengatakan, mengapa? Bukankah kita semua pernah berdoa? Dan bukankah kita walaupun tidak selalu berdoa, kita tahu berdoa? Jawaban yang klasik, Bu, kalau berdoa di depan orang banyak deg-degan. Mendadak dengkul seperti banyak rayapnya, goyang semuanya. Kalau berdoa di tengah orang banyak, yang tadinya sudah dipikirkan begitu rapi, mendadak berantakan. Yang tadinya kalimat-kalimatnya sudah dipikirkan dengan begitu indah seperti sebuah syair, mendadak banyakkan bicaranya, Tuhan kami datang kepadamu. Saudara-saudara ingat pasti ya, kita pernah punya menteri seperti itu zaman Orde Baru. Dan satu lagi, mereka mengatakan kalau doa pendeta tuh lebih didengar loh. Lebih afdol, nah itu ya, itu lebih afdol. Lalu saya bilang, memangnya pendeta itu seperti tolak angin, bablas anginnya. Bukankah pendeta juga manusia, bahkan dosa pendeta lebih banyak daripada dosa umatnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada keraguan. Bahkan pernah dalam satu kesempatan, ini kita sudah mulai bulan pemilihan penatua kan, calon penatua. Saya ingat ketika saya bersama rombongan minta salah seorang warga jemaat kami untuk menjadi calon penatua, ibu itu mengatakan, siap Bu. Wah, baru kali ini ada orang diminta jadi penatua. Siap Bu, puji Tuhan, saya bilang. Tapi, rupanya dia penganut Pak Tino Sidin. Waktu saya kecil itu Pak Tino Sidin kalau di televisi, anak-anak gambarnya bagus, gunungnya rapi, rumputnya warnanya hijau, banyak pujian. Tapi, 1, 2, banyak tapinya. Nah, ibu ini juga menyampaikan ada tapinya. Tapi apa? Tapi ada 2 hal yang saya ingin sampaikan kalau saya nanti dipilih jadi penatua dan kemudian Bapak Ibu mengatakan oke. Tapi yang pertama adalah jangan dijadwal untuk pengakuan iman rasuli. Kan itu bagiannya penatua kan? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kenapa Bu? Nggak hafal. Nggak hafal juga ada contekannya. Ini di sini ada tuh. Nggak Bu, mendadak keringet dingin, tensi saya ngedrop. Oh ya. Yang kedua, jangan minta saya berdoa, baik doa di konsistori maupun di doa jemaat. Waduh, kalau penatua nggak mau berdoa, bagaimana ya, saya bilang. Nanti kalau mendadak pendetanya cuti, ada yang sakit bagaimana? Wah, kalau begitu Ibu pertimbangkan dulu ya. Kami tidak bisa mengabulkan 2 hal itu sebab 2 hal itu persyaratan yang tidak boleh dilanggar. Kami memberi waktu 1 minggu dan beliau menyampaikan, baik, saya bersedia tapi beri saya waktu 1 tahun. Ada kemajuan ya? Oke. 1 tahun saya ingat ya, setahun. Tahun berikutnya mulai dijadwal. Lalu pada PMJ disampaikan, Bu, bolehkah kalau saya berdoa di konsistori pas Ibu yang khotbah? Kalau sama pendeta sendiri salah juga, enggak apa-apa. Maklum, namanya juga orang belajar.
Oh iya, di jadwal kalau saya lagi berkhotbah, ibu itu yang berdoa di konsistori. Suatu kali saudara-saudaranya hari pertama dia berdoa bersama dengan para pelayan ibadah. Di konsistori dia mulai berdoa. Ya Tuhan, ini umurnya baru 35 tapi suaranya seperti umur 55. Ya Tuhan, udah mulai lancar saudara. Saya mendengarkan dengan seksama. Pada kalimat yang berikutnya ada pause. Lama tapi masih keluar suaranya. Kalimat yang ketiga sudah mulai tak terdengar suaranya. Saya mulai menghitung 1, 2, 3, 30 detik. Sebentar lagi pasti dia sedang memikirkan kalimat yang indah. Tapi kalau diam udah 2 menit apa saudara? Semua tegang kan? Lalu saya mulai memakai pola berstrategi seperti bajai kalau di tengah jalan raya. Saya mulai menyelinap dan saya katakan terima kasih Tuhan untuk doa hari ini. Kami akan mulai ibadah dan Tuhan memberkati kami semua. Amin. Saya lihat ibu itu berdiri dengan melotot dan kemudian dia pucat pasi. Dia tegang. Dan dia berbisik, Bu Elizabeth, terima kasih. Ibu sudah menyelesaikan pergumulan saya yang berat tadi. Bolehkah nanti waktu kita doa tutup, jangan dulu saya Bu. Oke, gak apa-apa. Tahun berjalan saudara-saudara, pada tahun yang terakhir dalam pelayanannya, setiap kali dia berdoa, nyaris gak ada titiknya. Sudah lancar. Bahkan kalau saya ajak ke rumah sakit, saya bilang ibu berdoa. Saya siap Bu, berdoa bagi mereka yang sakit. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ternyata berdoa bukan perkara yang mudah. Doa juga bukanlah rangkaian kata-kata yang indah. Anda pernah membaca buku Pendeta Andar Ismail tentang doa. Selamat pagi Tuhan. Suatu hari ada seorang anak kecil pagi-pagi dia ke pastori pendetanya. Hari itu hari Senin. Hari Senin itu hari istirahat pendeta setelah hari Minggu pelayanannya banyak. Pendeta juga manusia, kadang-kadang kepingin bangun siang. Pagi-pagi jam 5 lewat. Dok, 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 dok. Nggak pakai tingtung karena nggak ada belnya. Sambil teriak, namanya juga anak kecil lagi panik. Om pendeta bangun, ini aku Adri. Pak pendeta masih ngantuk keluar dari kamarnya. Dia sambil gosok matanya, dia bilang, Om pendeta selamat pagi. Iya, ada apa? Udah gak jawab selamat pagi. Om pendeta please, doain saya. Oh iya. Tapi jangan di sini Om, ke rumah. Ada yang sakit. Oh, karena baru bangun tidur jadi gak banyak nanya. Ganti pakaian, naik sepeda bersama anak itu. Sampai di rumah anak itu dibawa ke garasi. Siapa yang sakit nak? Kucing saya Om. Om pendeta, kucing saya sakit, doain dong. Namanya pendeta ya. Ngadepin anak kecil mau marah. Aduh jangan. Tapi kan kesel gak bisa disembunyikan ya. Walaupun gitu. Mari kita berdoa kata Om Pendeta. Berdoalah Om Pendeta. Ya kucing, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Dan kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Namanya anak kecil ditolong pendeta. Aduh thank you so much Om Pendeta. Terima kasih. Kucing saya pasti sembuh. Pulang. Bye Om Pendeta, sampai ketemu. Selesai saudara. Waktu berjalan. Beberapa hari kemudian anak itu datang lagi. Om, kali ini gak pagi-pagi. Om Pendeta lagi baca koran. Pagi Om. Pagi. Dalam hati Om Pendeta ini anak kecil bawa perkara lagi nih ya. Om,
Saya mau mengucapkan terima kasih. Berkat doa Om Pendeta, kucing saya sehat lagi. Hari ini saya lihat Om Pendeta hidungnya merah. Kenapa Om? Lagi kena flu. Om, boleh gak saya berdoa buat Om Pendeta? Oke. Om Pendeta, kalau mau sembuhlah. Kalau mau mati, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, doa ternyata gak mudah kan? Saudara-saudara, apa itu doa? Doa adalah ungkapan perasaan. Doa adalah curahan isi hati kita kepada Tuhan, karena itu tidak gampang. Sebab bukankah kadang-kadang perasaan kita up and down. Kalau lagi senang, wah doanya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau lagi banyak pergumulan, haleluya. Perasaan kita berubah-ubah. Doa adalah isi hati kita kepada Tuhan. Kalau kita lagi ada maunya, doa bahkan disambung dengan puasa. Kalau saya lagi tanya, Bu silakan makan. Maaf Bu Elizabeth, saya lagi puasa. Puasa apa? Senin Kemis? Enggak, puasa. Suami saya lagi dipromosi. Saya doa puasa supaya promosinya berhasil dan dia jadi direktur. Suaminya gak jadi direktur, udah gak puasa lagi. Karena itu saudara-saudara, perasaan dan isi hati kita bisa kita sampaikan dalam doa. Mengapa saudara-saudara kita mengungkapkan perasaan dan isi hati kita kepada Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih. Tapi sekaligus dia adalah ibu bagi kita yang maha bijaksana. Dia juga adalah sahabat kita yang sejati. Dia tidak pernah lelah mendengarkan doa kita. Dia juga tidak pernah lupa untuk menaruh isi doa kita di hati dia, walaupun kita sendiri sering lupa pada apa yang kita doakan. Nah karena itu saudara-saudara, doa bukan perkara kata-kata. Jadi jangan pernah kita mengatakan, saya mah gak bisa ngomong. Kalimat-kalimat saya tidak indah. Bukan itu. Doa juga bukanlah hanya permohonan atau permintaan. Tapi dalam doa kita diizinkan memohon dan meminta. Tapi sekaligus dalam doa kita juga mendengarkan Allah yang kita rindukan. Oleh karena itu saudara-saudara, doa bukan sekedar sebuah pembicaraan. Tapi doa juga merupakan kebersamaan kita dengan Dia. Yang adalah Bapa yang penuh kasih, Ibu yang maha bijaksana, dan sahabat yang sejati bagi kita. Bukankah kebersamaan jauh lebih bermutu daripada cuma sekedar omong-omong? Bukankah kita di gereja juga sering kali mempunyai banyak acara kebersamaan, termasuk tadi retreat. Semoga ceramahnya gak lebih banyak daripada kebersamaannya. Maklum kalau di GKI biasanya sama-samanya di rapat melulu. Di rapat ngomong, semua orang ngomong, makanya gak ada yang dengar saudara. Nanti kalau udah hasil keputusan gak ada juga yang melakukan karena gak tahu apa lagi yang mesti dilakukan. Dalam kebersamaan barangkali pembicaraan itu nomor 2. Tapi yang utama adalah keintiman. Bukankah ketika kita tidak lagi mampu mengungkapkan perasaan kita, diam adalah cara yang terbaik bagi kita untuk mengemukakan isi hati kita.
Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, maka yang dalam hal berdoa, pertama-tama mendengarkan isi hati Allah. Allah yang hadir dan baru kemudian kita menjawab. Nah, untuk itu saudara-saudara mendengarkan, ketika kita mendengarkan Allah, maka yang perlu kita bangun dalam relasi kita dengan Allah adalah bangunan relasi yang baik dengan Dia. Sebab hanya dengan relasi yang baik dengan Allah kita mengerti apa yang Allah kehendaki. Dalam liturgi ibadah, saudara-saudara, dalam liturgi kebaktian kita perlu banyak hal yang kita perbaiki. Mengapa? Karena banyak sekali dalam liturgi kita itu instruksional sifatnya. Duduk, berdiri. Pendeta suka gini pasti umat berdiri. Pendeta mesti gini lagi, umat baru duduk. Atau kemudian saya mengatakan mari kita menaikkan pujian, instruksi lagi suruh nyanyi. Mau masuk ke sini, Pak yuk masuk, tar dulu Bu, ntar ada tanda-tandanya. Saudara-saudara, orang yang ada dalam instruksi adalah pembelajar pemula. Tapi kalau orang yang sudah pada tingkat mahir gak usah ada instruksi lagi. Kenapa? Instruksi itu udah lahir dari kesadaran dia yang penuh. Coba kita perhatikan di jalan. Instruksi begitu banyak, dilarang stop, dilarang parkir. Lebih banyak instruksinya apa lebih banyak pelanggarannya, saudara? Pelanggarannya. Di kompleks perumahan sudah jelas-jelas, apalagi kalau di daerah yang elit ya saudara. Dilarang rumah tinggal untuk dijadikan sarana bisnis. Papannya di depan pintu rumah makan, saudara. Wow. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itu juga yang terjadi di zaman perjanjian lama. Kehidupan beragama sangat instruksional. Doa harus begini, doa harus begitu. Nah saudara-saudara, bagaimana supaya doa itu tidak menjadi sesuatu yang formal, yang instruksional, yang baru kita kerjakan ketika SOP-nya ada dan bahkan harus mendetail begini dan begitu, lurus ke kiri dan ke kanan. Nah karena itu saudara-saudara, kita perlu membangun relasi. Relasi yang baik itu akan membuat kepada kita memiliki ketajaman mata, bukan sekedar mata fisik, tetapi kita memiliki mata iman yang melampaui apapun aturan yang berlaku. Saya katakan melampaui, bukan melanggar. Nah saudara, relasi yang baik itu akan membuat doa kita menjadi komunikasi yang sangat indah, yang sangat intim, yang selalu kita rindukan. Saudara-saudara, komunikasi yang indah tidak akan membuat doa menjadi sebuah kewajiban. Tidak lagi menjadikan doa sebagai sesuatu yang membuat orang itu tertidur. Soalnya banyak orang di gereja kalau doa kepanjangan tuh tidur. Apalagi kalau doa syafaat. Kalau pendeta yang bawain, pasti lama. Kenapa? Di meja mimbar ini banyak yang mau didoakan. Tante Ance, Om Berti, semua disebut. Sebab kalau gak disebut nanti tersinggung. Gak bisa kami membawa semua nama-nama. Enggak. Karena itu yang istrinya sedang hamil, yang istrinya belum hamil, yang ini akan hamil, semua didoain satu-satu, saudara. Biasanya saudara-saudara, saya punya mata batin. Kalau doanya udah panjang mulai ada yang lalu lebih panjang lagi. Kalau udah 5 menit lebih dari 5 menit seisi gereja batuk semua. Itu body language-nya jemaat. Lalu ya Tuhan, benar doa saya kepanjangan, mereka mulai ngantuk. Tapi saya yakin Tuhan gak ngantuk dengar doa itu. Saudara-saudara, komunikasi yang indah tidak membuat doa menjadi kewajiban. Berapapun panjangnya doa itu, karena apa? Dia ungkapan perasaan, isi hati, dan satu lagi ada kebersamaan. Kalau orang lagi jatuh cinta, saudara, maunya nempel terus. Kalau baru menikah,
ke gereja setelah kebaktian pernikahan, setelah bulan madu, duduknya sampai rapet. Walaupun itu jatah satu orang, dia bilang gak apa-apa deh. Kita sama-sama. Sanaan dikit dong say. Oke beb, duduk rapet. Begitu 5 tahun udah ada anak di tengah. Repot sama box susu. Begitu lebih dari 10 tahun kau di sana aku di sini. Begitu duduk deket-deket, jangan deket-deket, lengket, keringetan. Itu bagus juga nanti masuk pada retret pasutri, retret keluarga. Saudara-saudara, keintiman, kebersamaan. Membuat doa tidak lagi menjadi sebuah kewajiban. Dan komunikasi yang indah melahirkan sikap doa yang benar. Seperti apa? Lahir dari hati yang tulus. Hari ini kita belajar dari Hana, seorang perempuan yang belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Bagi orang Ibrani, saudara, enggak punya anak adalah kutukan. Karena itu memalukan. Coba perhatikan mulai dari cerita Abraham. Sarah gak punya anak. Lalu dicari Hagar. Hana gak punya anak, dicari Penina. Kalau itu berlaku di zaman sekarang, wah laki-laki semua senang. Itu zaman dulu. Dan yang kedua, kalau punya anak tetapi belum punya anak laki-laki, sama aja, gak punya anak. Nah itu yang membuat gusar hati Hana. Selebihnya bacaan kita tadi menunjukkan Penina selalu menyakiti hati Hana. Walaupun tidak diucapkan, dituliskan ucapannya, tapi dituliskan di sana menyakiti hati Hana. Karena sudah tahu bahwa Hana tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya Elkan. Nah menarik saudara-saudara dalam cerita tadi. Dalam perasaannya yang hancur, Hana tidak balik untuk menyakiti hati Penina. Hana tidak membalas sakit hatinya dengan menyakiti Penina. Hana juga tidak berusaha bersekutu dengan Elkana untuk mengusir Penina. Tidak juga dijelaskan di situ bahwa Hana membenci anak tirinya yang didapat dari Penina, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Hana adalah dia mencurahkan perasaannya ini kepada Tuhan Allahnya. Dia datang dalam doanya ke bait Allah. Dia menceritakannya, yang namanya mencurahkan isi hati dalam kegembiraan dan kesusahan, maka itu tampak pada bahasa tubuhnya. Digambarkan bahwa dia seperti orang yang komat kamit, bibirnya bergemetar dan air matanya mengalir. Ada orang yang mengatakan apakah dia mabuk? Tapi Hana tidak peduli. Dia ingin selalu bersama dengan Tuhannya. Dia tahu tidak ada tempat yang lebih nyaman dan aman selain di bait Allah bersama dengan Allahnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Imam Eli memperhatikan. Karena Imam Eli memperhatikan, dia menghampiri Hana. Imam Eli turut berdoa bersama Hana. Pulanglah, Tuhan mendengarkan isi hati. Saudara-saudara, imam pada waktu itu tugasnya menjadi jembatan antara umat dengan Allah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan menjawab dan mengabulkan doa Hana. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang dalam berdoa ingin seperti Hana. Dan semua orang juga ingin mengalami pengalaman seperti Hana. Tapi bukankah banyak dalam doa kita tidak selalu yang kita minta Tuhan kabulkan? Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab.
Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Dan ketika doa kita dijawab oleh Tuhan dan dikabulkan, itu berarti memperkuat iman kita. Dan ketika doa kita dijawab namun tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu berarti yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sebuah cerita, saudara-saudara. Cerita ini mengatakan satu-satunya orang yang selamat dalam sebuah kecelakaan kapal yang terdampar di pulau kecil dan tidak berpenghuni itu ada orang itu. Jadi satu-satunya orang itu. Orang itu seorang pria. Ini seperti film Castaway gitu ya. Terdampar di sebuah pulau, tinggal di sana. Nah, saudara-saudara, pria ini segera berdoa. Dia berdoa, ya Tuhan selamatkanlah aku. Setiap hari saudara-saudara dia mengamati dan menengadah ke langit. Dia berdoa, Tuhan selamatkanlah aku. Dia mengharapkan pertolongan. Tapi tidak ada satupun pertolongan itu datang. Sampai akhirnya dia lelah, capek saudara-saudara. Saking capeknya akhirnya mengisi waktunya dia mencoba membangun gubuk kecil dan dia berhasil. Dia membangun gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca yang buruk. Dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia punyai. Tapi pada suatu hari dia pergi ke tengah hutan untuk cari makan. Dia kembali lagi ke gubuknya itu, dia mau istirahat saudara-saudara. Dan ternyata gubuk itu sedang terbakar. Asapnya mulai mengepul ke langit dan parahnya habis ludes. Pria itu rebah ke tanah dan dia berteriak, Tuhan, apakah engkau hidup? Bukankah tiap hari aku berdoa supaya engkau memberikan pertolongan? Dia sedih, dia marah, dia mengatakan, Tuhan, teganya engkau melakukan hal ini kepadaku. Dia menangis terseduh-seduh. Dia lelah, saudara. Saking lelahnya dia tertidur. Pagi-pagi keesokan harinya dia bangun. Ada suara kapal yang mendekati pulau kecil itu. Kapal itu datang dan kemudian menyelamatkan dia. Ketika ada dalam kapal itu dia bertanya kepada sang nakoda, bagaimana engkau tahu kalau aku di sini, Pak? Sang nakoda itu tersenyum mengatakan, kami tahu karena kami melihat asap yang mengepul dari pulau itu. Banyak dalam hidup kita, dalam doa kita seringkali jadi orang yang sok tahu. Kita lupa. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Karena itu datanglah selalu dalam doa kita dengan hati yang tulus. Dia tahu bukan saja apa yang kita perlukan, tapi dia tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Selamat terus belajar berdoa. Tidak pernah ada doa yang salah kalau dia lahir dari hati yang tulus. Tuhan memberkati. Amin. Umat Allah diundang berdiri, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan atas baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi Tuhan dan antara mati. Naik ke surga, terus berakan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa. Kepadamu ya Allah kami yang hidup, kami membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kejadian yang baru saja terjadi di Paris. Begitu banyak korban berjatuhan dan meninggal dunia karena tindakan anarkis dari kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kesusahan warga Paris adalah kesusahan seluruh warga dunia ini. Kami menyaksikan manusia saling menyakiti dan saling membunuh. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tidak ada lagi korban dari para teroris yang mengatasnamakan kejahatan, agama tertentu, tindakan yang tidak bertanggung jawab itu dilegalkan. Kami juga berdoa agar tidak pernah ada lagi kejadian itu dimanapun. Kami rindu manusia di dalam dunia ini boleh hidup bersama-sama dalam damai, keadilan, kesejahteraan. Kami juga rindu itu terjadi di tanah air kami, di tengah-tengah bencana yang sedang kami alami. Musim kemarau yang panjang menyebabkan hutan terbakar. Musim penghujan yang sedang dan segera akan datang menyebabkan kebanjiran di mana-mana. Kami berdoa, Tuhan tolonglah agar setiap warga negara Republik ini menyadari tanggung jawab mereka. Yang tidak melulu menuntut hak, melainkan melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakan. Kami juga berdoa bagi upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memperbaiki ekonomi negeri kami. Politik, kehidupan sosial masyarakat. Kami rindu Indonesia semakin hari semakin beradab, semakin hari semakin dipandang oleh berbagai negara. Karena negeri kami bukan sekedar kaya oleh hasil bumi, tapi juga kaya oleh sumber manusia yang memiliki hati untuk mengasihi sesamanya. Kami juga berdoa bagi setiap gereja, agar gereja Tuhan tetap menjadi mercusuar dalam berbagai kegiatan dan programnya. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan di sini yang dalam bulan-bulan ke depan mengalami begitu banyak kesibukan. Pencarian dan pemilihan calon penatua, persiapan Natal, persiapan retreat keluarga, persiapan menyusun program kerja tahun pelayanan yang baru. Biarlah limpah kesehatan dari Tuhan menyertai setiap orang yang aktif di tempat ini. Dan umat Tuhan juga boleh menjadi pendukung yang boleh menopang dengan caranya. Tuhan sertai setiap upaya yang ada ini menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Jamahan kasih Tuhan menyentuh mereka, supaya dalam penderitaan sekalipun, sukacita Tuhan tetap melimpahi hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Jauhkan mereka dari putus asa.
Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami konflik, baik di pekerjaan maupun di rumah tangga. Hikmat Tuhan membuat mereka memandang konflik sebagai kesempatan untuk mendewasakan diri. Kami berdoa agar setiap perkara menjadikan kami menjadi manusia yang lebih dewasa, yang mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ketika Tuhan mengizinkan kami ada dalam pergumulan itu. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Allah, pada pagi yang cerah ini kita juga dipanggil untuk mengucap syukur dan membawa persembahan dengan mengingat nas persembahan dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dengan ucapan syukur dan hati yang penuh sukacita, mari kita menyampaikan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Ginung Jemaat 298. Bait 1 semua, bait kedua yang wanita, bait ketiga yang pria, dan bait 4 bersama-sama. Kristuslah roti
diundang berdiri dan nyanyikan bersama-sama bait yang kelima. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat minggu yang baru. Terima kasih karena di bulan ini sudah turun hujan. Terima kasih ya Tuhan untuk matahari, untuk kehangatan, untuk air berkat yang tercurah dari langit. Terima kasih ya Tuhan untuk makanan dan minuman setiap hari, untuk sekolah dan pekerjaan yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga dan teman. Terima kasih ya Tuhan untuk penghiburan di kala sakit, di kala sedih, dan saat kami mengalami kedukaan. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Ya Tuhan Allah Bapa kami bawa persembahan ini dengan ucapan syukur dan terima kasih karena semuanya berasal daripada-Mu juga. Tolong ya Tuhan, pakailah tangan-tangan anak-anak-Mu yang akan mengolahnya, baik badan pelayanan maupun majelis jemaat, sehingga persembahan kami bisa menjadi berguna, bermanfaat bagi sesama yang memerlukan dan juga bagi pertumbuhan rohani kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, pakailah juga kami, hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan hati yang tulus kita bisa menghadap Tuhan dan kita ingin juga berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah manis budiku. Kita nyanyikan pujian penutup dari NKB nomor 122, Ku Ingin Berperangai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.